Makanya kita wajib bersyukur terhadap nikmat tersebut. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, mande-mande seratu keluarga besar KGS yang dirahmati oleh Allah, sebagai tausiah kita pada kesempatan ini, kita ambil dari surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Kata Allah, ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka cukup saja mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, kata Allah, padahal mereka belum diuji. Kita menganggap diri kita paling benar. Banyak ya orang menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling baik, menganggap dirinya paling soleh. Betulkah kita orang yang terbaik? Betulkah kita orang yang soleh? Atau betulkah kita orang yang paling benar? Semuanya pasti diuji oleh Allah. Diuji keimanan kita. Sebab ujian ini pasti akan kita terima di dalam kehidupan ini. Makanya orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapat ujian dari Allah, mereka sabar. Bagaimana bentuk dari ujian yang Allah berikan kepada kita? Bermacam-macam persoalan, bermacam-macam keadaan yang Allah berikan kepada kita untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita banyak tak sabar dengan ujian tersebut. Diberi penyakit oleh Allah. Banyak orang-orang yang diuji Allah dengan penyakit tersebut tidak sabar dengan penyakit yang Allah berikan. Sehingga dengan penyakit yang tersebut mereka jauh dari Allah. Semakin ingkar mereka dengan Allah. Diberi ujian dengan kemiskinan. Justru dengan kemiskinan mereka semakin jauh dengan Allah, menganggap dirinya tidak diperhatikan oleh Allah, menganggap dirinya tidak disayangi oleh Allah. Padahal itu semua adalah merupakan ujian. Termasuk juga ujian di sini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Badan sehat, dengan kesehatan diuji oleh Allah. Bisakah kita pergunakan badan sehat kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Justru orang sebagian banyak yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kesehatan, diuji dengan harta, dengan kekayaan. Banyak orang yang gagal. Jadi orang yang beriman, keadaan apapun yang mereka alami, baik dia sakit maupun sehat, baik dia miskin ataupun kaya, baik dia lapang ataupun sempit, yang dirinya tetap mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak macam ujian ini. Ya. Orang yang berilmu, pandai tak mereka mengamalkan ilmunya? Ya, karena banyak orang yang berilmu, orang pintar, tetapi kepintarannya justru menjadikan dia menjadi sombong di hadapan manusia. Bahkan sombong di hadapan Allah. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan ilmu yang mereka miliki. Ini orang yang gagal di dalam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak namanya boy yang dirahmati oleh Allah, intinya kita hidup di atas dunia ini mendapatkan ujian dari Allah. Jadi susah senang, sehat sakit, ya, lapang atau sempit, itu merupakan Allah berikan ujian kepada. Pandai tak kita menghadapi itu semua? Berapa banyak orang yang gagal ketika diuji? Ada orang yang bertitel ulama,
Syekh Barsisa contohnya. Syekh Barsisa, jangankan beliau, ya, malaikat sendiri pun iri dengan Syekh Barsisa. Kenapa iri malaikat dengan Syekh Barsisa? Begitu tekun dan taatnya beliau beribadah. Ya. Begitu rajinnya beliau beribadah, sehingga malaikat iri dengan ibadah yang dilakukan Syekh Barsisa. Apa kata Allah? Dia itu penghuni neraka. Ya, Syekh Barsisa penghuni neraka. Apa? Jangankan beliau, murid-murid beliau saja dengan karamahnya bisa berjalan di atas angin. Ada ulama kini yang bisa berjalan di angin, kan ada? Ya tahu? Kau dengan karamahnya saja, ya, muridnya saja bisa berjalan di atas angin. Tapi kata Allah, dia itu penghuni neraka kekal di dalamnya. Apa yang dilakukan Syekh Barsisa? Ya, dengan nikmat ilmu ulama tadi, dengan kealimannya, dengan ketekunannya, dia bisa menjadi penghuni neraka. Apa yang dia lakukan? Karena di akhir hayatnya dia ingkar kepada Allah. Tidak banyak godaan yang diberikan kepada, tidak tahan Syekh Barsisa dengan godaan atau ujian yang Allah berikan kepadanya. Datanglah iblis menyerupai manusia, berzikir pula di samping Syekh Barsisa. Berzikir dia di samping Syekh Barsisa, beribadah pula dia di samping Syekh Barsisa. Namanya iblis, ya, tentu lebih tahan dia. Kalau kita manusia itu tidak tahan. Ada saatnya untuk makan, tahu? Ada saatnya untuk minum. Sementara Syekh Barsisa mencari kawannya tadi yang sebelah tadi yang merupakan iblis, tidak tahu Syekh Barsisa, bakok bisanya mereka. Sementara Allah tidak bisa. Kuncinya, yang kecil iblisku, ambo dulu itu. Ambo dulu pengajar maksiat, ambo banyak dosa. Jadi nikmatnya beribadah ketika awak pernah melakukan dosa. Yang kecil iblis. Ada yang menganggap begitu, tak? Tidak tahu. Ada yang kini memang itu penapik saya biasa penapik je iblis tadi. Ya, nikmatnya beribadah awak kau start aja. Lebih dosa awak kau baru nikmat beribadah. Kalau pernah berdosa itu boleh. Itu begitu jangan ada wah. Itu sama je iblis tadi. Sehingga terpadayolah, ya. Terpadayolah iblis apa Syekh Barsisa. Dilakukanlah dosa yang dilakukannya, berzina, mabuk-mabukkan, tak tahu. Akhirnya apa? Inyo berzina, inyo mabuk-mabukkan, ditangkap oleh orang, digantung. Kalau digantung lagi, datanglah iblis tadi. Bahawa kau tak tolong Syekh Barsisa tadi. Iyo, bahawa kau tak tolong kalau angku suji lah angku kampung kecil iblis tadi. Apa cara mau suji semua mau terkabik ini Syekh Barsisa. Ketika saja matu masuk suci ke iblis. Masuk mati. Jadi dosanya, dosa mabuk, dosa bazina, dosa sirik yang tak pernah akan diampuni oleh Allah. Jadi itu ujian, ya, ujian. Menang contoh gini kau lepas haji ke gitu nak, kita bentuk lepas umrah kan. Lah pernah mencium ajar aswad, kalau kami kan belum pernah ya, muncul. Itu ujian. Pasti banyak kadang ujian yang akan tipu kawan. Nah, ya, sebab apa? Hukum alam. Semakin gadang batang kayu itu, semakin kancang pula angin menepanya. Ya, semakin gadang batang kayu, semakin kancang pula angin. Kalau kayu-kayu ketik bawah apa tak angin dah. Mulai kaladi itu malu dengan angin itu. Tapi jadi batang durian, batang apa semua macam batuang yang tinggi. Yang tinggi yang ngira gadang angin. Itulah itu. Jadi semakin banyak awak diberikan nikmat oleh Allah, semakin banyak pula ujian yang Allah berikan kepada awak. Awak punya ilmu, dengan ilmu tadi awak diuji oleh Allah. Awak paling sanggih, dengan kesalahan tadi awak diuji oleh Allah. Tahu? Awak punya harta, dengan kekayaan tadi pula awak diuji oleh Allah. Itu. Jadi mudah-mudahan ya dengan tausiah ini jangan awak terlalu berkecil hati di dalam kehidupan dunia kau. Kunci pertama.
Jangan awak menilai mencari orang diaktif. Ya, anda tahu. Jalani saja kehidupan awak di dunia. Jalani saja. Sambil berusaha. Menikmat Allah itu pasti Allah berikan ke semuanya. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu. Maha pengasih dan Maha penyayang. Pasti Allah kasih. Ya. Cuma sayangnya Allah belum tentu kepada kita kalau kita berbuat maksiat. Sayang Allah itu khusus kepada hamba-hambanya yang saleh. Sementara kasihnya Allah, ya, mau cari, bako banyak orang kapi yang paling kayu di dunia begini. Tahu? Di Indonesia saja lah, tahu? Orang kapi, dia gila Allah. Nah, aku kasihnya Allah. Bako orang beriman ko bahasa Mansek, orang Islam ko bahasa Mansek. Mungkin awak mencari di Indonesia, carilah ke Arab Saudi, mulai Islam orang kayu situ. Nggak bisa kita ketemu itu. Tahu? Bayar awak ke Timur Tengah, justru pembantunya dari Filipina orang kapi, ya, di Indonesia. Orang kapi yang banyak kekayuannya itu. Nah, cuma itulah kehidupan. Awak jalanilah hidup kau. Jangan kita, ya, selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita lulus dalam ujian ini. Sebab itu di dunia kau adalah menjalankan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semua anak sekolah ini kan. Marancak anak sekolah kini ku gunain saja di guru tanpa balapo, tanpa ujian. Oh dapat ijazah kau ada ujian, ada semacam itu. Kau nak ujian kau ada dengan apa? Modelnya ambang saya nak. Kalau tak ada ujian. Di awak kemudian itu nanti awak ku kini sedang menghadapi ujian yang Allah berikan kepada. Mudah-mudahan awak lulus dalam ujian ini. Amin. Sebab balasan ujian yang Allah berikan kepada awak adalah surga. Tapi kalau gagal, ada orang tapi ada. Kalau dulu kalau kena sekolah kalau itu nak gagal depannya mau ulang balik tingkat kelas. Tahu? Atau kalau bisa sogok guru itu. Kalau orang bisa sogok. Jadi mudah-mudahan kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan indahnya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.